Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, tadi ada gangguan sinyal sehingga videonya kita sambung kembali. Baik teman-teman, kita masih di tema 6G, 6H maksudnya di tema bumiku, di mana tadi kita sudah membahas tentang gerhana matahari. Ya, di gerhana matahari itu teman-teman bisa lihat di buku paketnya penjelasan tentang gerhana matahari ada di buku paketnya di halaman tema 6H halaman 109. Nah, gerhana matahari itu ya dia terjadi apabila ya pada siang hari. Ya, bisa direview kembali. Gerhana matahari dia terjadi pada siang hari di mana kedudukannya matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, teman-teman lihat. Matahari, bulan dan bumi. Jadi pada gerhana matahari, bulannya itu di tengah, teman-teman. Ya, seperti ini. Matahari, bulan dan bumi dia berada posisinya di tengah bulannya. Seperti itu. Nanti perbedaannya. Ya. Dan untuk gerhana matahari terbagi menjadi 3. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total itu terjadi jika bayangan umbra bayangan apa? Bayangan dari bulan, teman-teman. Ini bayangan umbra. Bayangan umbra bulan jatuh di permukaan bumi ini. Gerhana matahari total. Nah, daerah tersebut mengalami gerhana matahari total di sini. Total tertutup, jadi cahaya matahari tertutup oleh bayangan bulan disebut gerhana matahari total. Adapun pada gerhana matahari sebagian, yaitu di mana ya bayangan penumbra bulan, gerhana matahari sebagian, bayangan penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi, teman-teman nih. Bayangan penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi. Penumbra itu yang mana? Ini matahari, ya. Nah, ini bayangan penumbra itu jatuh langsung ke permukaan bumi. Seperti ini, bayangan penumbranya jatuh ke permukaan bumi. Nah, daerah yang mengalami gerhana itu disebut hanya gerhana matahari sebagian, hanya sebagian yang kena. Tuh, hanya sebagian yang kena oleh penumbra ini di sini, teman-teman. Hanya sebagian saja. Dan yang terakhir, gerhana matahari cincin, yaitu gerhana matahari jika ya bayangan umbra tidak mencapai permukaan bumi. Nih, bayangan umbra, bayangan dari bulan tidak mencapai permukaan bumi. Nah, hal ini terjadi karena jarak bumi dan bulan yang berubah-ubah. Jarak bumi dan bulan ini berubah-ubah, maka ya tidak mencapai permukaan bumi, maka bulatan bulan tampak lebih kecil daripada ukuran matahari. Dia hanya gerhana matahari cincin, jadi hanya kecil sekali yang terlihat. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang gerhana matahari, sekarang berlanjut ke gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi pada malam hari, bertepatan saat bulan purnama. Namun tidak mesti ya setiap bulan purnama itu terjadi gerhana bulan. Perlu diingat ya, gerhana bulan itu terjadi pada malam hari, yaitu saat bulan purnama. Namun tidak mesti saat bulan purnama itu terjadi gerhana bulan. Nah, peristiwa gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Ulangi, gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Jadi gerhana bulan buminya yang ada di tengah, teman-teman. Ingat, pada gerhana bulan bumi posisinya di tengah. Kalau tadi gerhana matahari kan bulan yang di tengah. Kalau pada gerhana bulan maka bumi yang di tengah. Ingat baik-baik, gerhana bulan. Posisinya matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus. Itu disebut dengan peristiwa gerhana bulan. Baik, untuk penjelasan gerhana bulan, teman-teman bisa lihat di sini. Ada 2 macam bayangan bumi saat terjadi gerhana bulan,
yaitu umbra dan penumbra. Umbra merupakan bayangan yang sangat gelap nih, umbra. Teman-teman bisa lihat, umbra dia adalah bayangan yang sangat gelap. Sedangkan penumbra dia adalah bayangan yang samar. Nah, di sini ya, penumbra adalah bayangan yang samar. Ini namanya disebut gerhana bulan ya, ada bagian-bagiannya. Matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Ada yang namanya umbra, bayangan yang sangat gelap, dan penumbra, bayangan yang samar. Nih, teman-teman bisa lihat yang samar di sini, di atas dan bawah di sini nih. Yang paling gelap ini umbra, yang samar sini teman-teman, ini dan ini. Oke, selanjutnya. Pada gerhana bulan ya teman-teman ya. Pada gerhana bulan itu ya ada yang namanya gerhana bulan total teman-teman. Gerhana bulan total itu terjadi apabila bulan tepat nih, bulan di sini ya teman-teman ya. Apabila bulan tepat pada daerah penumbra. Nih daerah penumbra yang ini tadi nih. Ini daerah penumbra yang sini. Yang agak samar. Bulan tepat berada di daerah penumbra. Ini disebut gerhana matahari total. Nah, untuk gerhana matahari sebagian apabila ya permukaan bulan yang tertutupi oleh bayangan umbra bumi. Ya, di sini dilihat apabila permukaan bulan dia tertutupi oleh bayangan umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Ya, seperti ini. Jadi bayangan bulan itu tertutupi oleh umbra bumi. Bayangan bulan di sini dia tertutupi oleh umbra bumi disebut gerhana matahari sebagian. Maka ya, lama gerhana bulan total itu berlangsung hanya 1 jam 40 menit. Jadi ketika terjadi gerhana bulan tidak pernah lama teman-teman. Hanya kurang lebih 1 jam 40 menit untuk lama gerhana bulan total. Ya seperti itu teman-teman. Baik, sekarang teman-teman lihat di sini ada penjelasan tentang kalender. Ya teman-teman sudah belajar bahwa pergerakan bumi dan bulan terhadap matahari berpengaruh terhadap pergantian waktu dari hari ke hari. Nah, pengaruh tersebut mendasari terciptanya sistem penanggalan. Sistem penanggalan tersebut kita kenal dengan istilah kalender. Nah, kalender atau almanak ya, almanak atau sistem penanggalan, dia adalah pemberian nama periode hari, minggu, dan bulan. Nah, kegunaan praktis dari kalender itu kan untuk membantu manusia dalam menentukan secara akurat tanggal kejadian yang telah terjadi pada masa lampau ataupun kejadian yang hendak dikerjakan di masa mendatang. Nah, adapun pembagian kalender di sini ada dua. Ada yang namanya kalender Masehi dan ada yang namanya kalender Hijriah, teman-teman. Ya, ada kalender Masehi. Kalender Masehi itu adalah di mana pembagian kalendernya itu 12 bulan teman-teman, dari Januari sampai dengan Desember. Kalau untuk kalender Hijriah juga sama. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai dengan Zulhijjah. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di buku paket halaman 135. Baik, untuk tugas hari ini hanya satu. Silahkan teman-teman gambar dan beri penjelasan tentang gerhana matahari total dan gerhana bulan. Jadi maaf, tugasnya hanya satu. Teman-teman menggambar dan menjelaskan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kerjakan di buku tulisnya teman-teman. Sekali lagi tugasnya hanya satu, mengerjakan dan menjelaskan, menggambar dan menjelaskan gerhana matahari total dan gerhana matahari dan gerhana bulan. Silakan kumpulkan ke Walas ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.